Selamat pagi, puji nama Tuhan. Hari baru, rahmat baru, kasih baru. Itu yang Tuhan limpahkan bagi kita. Mengucap syukur, yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami baik sekali keadaan kami. Kami sehat, kami diberi perlindungan. Kami diberi penyertaan, kami boleh memasuki hari baru. Sekarang kami mau duduk sebagai seorang murid. Mari Roh Kudus urapi setiap kami satu persatu ya Tuhan. Kami lepaskan shalom Tuhan turun di rumah kami. Ada damai, ada ketentraman baik di hati kami maupun pikiran kami. Tuntut setiap kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Mari saudara, buka kitabnya di kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Judul saat teduh kita hari ini adalah rencana Tuhan lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Ya, buka kitabnya di Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Judul perikopnya yang ada di sini itu adalah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Kita ambil 5 ayat ya. Perhatikan Yeremia 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Haleluya. Amin. Perhatikan ayat yang ke-11. Sebab aku ini, Tuhan yang mengatakan, sebab aku ini. Sewaktu Tuhan menggunakan kata sebab aku ini, dia berkata-kata sebagai seorang yang memiliki kedaulatan. Sebab aku ini, tidak ada yang lain. Dia memiliki kedaulatan untuk menyampaikan bahwa rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan atas kehidupan kita ini, dia mengetahui. Saya ulang. Sebab aku ini artinya bahwa dia menyampaikan pesan ini, menyampaikan isi hati ini dengan penuh kedaulatan bahwa dia mengetahui semua rancangan tentang kehidupan kita. Nama demi nama. Tidak peduli kita dari background apa, tidak peduli apakah kita memiliki tubuh yang normal, apakah kita ini dari golongan orang-orang yang miskin ataupun kaya, tidak peduli kita itu memiliki masa lalu yang baik atau tidak. Tuhan katakan, aku ini mengetahui rencana-rencana atas kehidupan nama demi nama di seluruh bangsa ini. Paham ya? Bahwa dia Tuhan Allah yang berdaulat. Kita harus paham itu. Bahwa dia Tuhan yang memiliki otoritas, kedaulatan mutlak, yang tidak bisa dibantah oleh apapun. Dia Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangan. Rancangan-rancangan itu apa toh? Rencana Tuhan. Perhatikan. Rencana, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi tidak peduli apapun yang sedang dihadapi atau apapun yang sudah terjadi di masa sebelumnya, Tuhan tidak peduli. Tuhan ingin menyampaikan pagi hari ini bahwa aku ini Tuhan yang berdaulat, yang tahu betul kehidupan kamu harus seperti apa, yang tahu betul engkau ini siapa di mataku, yang tahu betul bahwa engkau ini berharga di mataku. Dahsyat ya.
Ketika Tuhan menyampaikan seperti ini bahwa kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan, Tuhan ingin sampaikan bahwa engkau ini ciptaanku. Anda dan saya ini diciptakan serupa seturut dengan gambar Allah. Amin. Dia ingin mengembalikan kita kepada posisi semula. Makanya pagi hari ini ingin sampaikan kepada kita semua bahwa kalian ini, kita semua yang ada di dalam saat teduh pagi hari ini, Tuhan ingin katakan bahwa ada rencana indah yang tidak akan pernah bisa dibantah oleh siapapun, yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun, yang itu harus terjadi dalam kehidupan setiap daripada kita. Dia ingin mengulang lagi untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa rencananya tidak akan pernah gagal. Amin. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Pahami dulu bahwa Tuhan tahu semuanya. Pahami dulu bahwa Dia pegang kendali segala kehidupan kita. Pahami dulu bahwa Tuhan tahu siapa kita masing-masing nama demi nama. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Apa toh rancangan damai sejahtera itu? Tuhan ingin kita itu memiliki hati yang damai sejahtera. Orang yang memiliki damai sejahtera itu gak peduli keadaannya seperti apa. Mau gak punya uang, mau terlilit utang seperti apa, mau sakit penyakit terbaring dalam rumah sakit selama berhari-hari atau bahkan sudah bertahun-tahun berada di kursi roda, atau mungkin engkau mengalami kehancuran kehidupan yang seperti apapun, Tuhan katakan bahwa Anda dan saya memiliki rancangan yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Tapi kenyataannya, Bu, kenapa saya menderita? Sebenarnya itu tergantung dari perspektif kita, cara kita berpikir. Seringkali yang ada di hadapan kita itu penuh dengan damai sejahtera, tapi kita melihatnya adalah penderitaan. Jadi itu tergantung bagaimana kita yang ada di sini. Saya ulang. Pada saat kita melihat bahwa mata jasmani kita seolah-olah melihat itu penderitaan, tapi kalau Tuhan katakan ada damai sejahtera di dalam kehidupanmu, tergantung bagaimana ini yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah kehancuran yang ada di dalam kehidupan kita membuat kita tidak memiliki damai sejahtera? Kita ingat bahwa 5 roti dan 2 ikan bisa Tuhan buat mujizat. Tidak hanya 5.000 orang yang makan kenyang. Kalau dihitung-hitung mereka punya pasangan dengan anak-anak, bisa lebih dari 10.000. 5 roti dan 2 ikan itu bicara tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan, tentang mujizat, tentang kemustahilan, tentang ketidakberdayaan, tentang ketidakmampuan. Tapi Tuhan bisa rubah 5 roti dan 2 ikan itu menjadi lebih dari apa yang dipikirkan. Kalau tidak memiliki perspektif yang benar tentang anugerah Tuhan, tidak tahu memiliki perspektif yang benar tentang keberadaan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita itu penderitaan semuanya. Saya belajar tentang posisi ini, saudara. Ketika sekian puluh tahun yang lalu terjadi krisis perekonomian dalam keluarga kami, kalau seandainya kami memang dari keluarga yang cukup berada, saudara. Tetapi kalau seandainya saya satu keluarga ini tidak memiliki pengalaman mengalami kehancuran secara finansial, mungkin saya tidak akan pernah ketemu dengan saudara seperti ini. Saya mungkin bukan orang yang belajar bagaimana bersyukur. Saya mungkin bukan orang yang belajar bagaimana hidup mandiri. Jadi di dalam sebuah penderitaan dalam setiap kehidupan, bagaimana cara kita mengolah pikiran kita menjadi yang namanya damai sejahtera. Itu pilihan. Karena Tuhan sudah memberitahukan kepada kita semua bahwa rancangan Tuhan membawa damai sejahtera. Sekalipun itu hancur-hancuran. Dan kami membuktikan, saya secara pribadi membuktikan. Bahkan sampai sekarang, sampai hari ini pun, keadaan saya secara finansial memang tidak baik. Tetapi saya bisa membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya melihat ada rancangan damai sejahtera di hadapan saya setiap hari saya temui itu. Semua tergantung yang ada di sini, saudara.
Makanya dikatakan demikianlah firman Tuhan, yakni rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Selama mengikut Tuhan, selama kita mengenal betul siapa Tuhan kita tidak akan pernah mengatakan bahwa kenapa ini seperti ini? Kenapa ini sampai hancur-hancuran seperti ini? Saya langsung harus bagaimana? Kalau pasangan saya meninggalkan saya, terus saya bagaimana? Bagaimana dengan anak-anak saya? Kalau bisnis saya itu hancur, semuanya tidak bersisa, terus saya harus bagaimana? Tuhan sudah katakan bahwa rancangan Tuhan membawa damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kembalilah kepada posisi awal. Kembalilah kepada Tuhan. Ingatlah betul-betul bahwa tadi di awal yang dikatakan bahwa aku ini. Ya, di ayat yang ke-11 dikatakan aku ini. Dia Tuhan Allah yang berdaulat. Dia Tuhan Allah yang tahu kita. Tuhan Allah yang pegang kendali kehidupan kita. Kembalilah kepada posisi itu. Agar supaya mata kita bisa melihat yang namanya damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Paham saudara? Harus tahu dengan posisi yang seperti ini. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan selalu memberitahukan di awal bahwa ada sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Anda ingat cerita 12 orang pengintai? Yang 10 apa cara merespon persoalannya? Yang 10 adalah melihat penderitaan, kesukaran, kemustahilan, ketidakmungkinan, kesusahan. Itu yang 10. Tetapi yang 2, Yosua dan Kaleb, melihat semuanya itu, melihatnya apa, bagaimana saudara? Dia berpikir positif. Mata jasmaninya memang melihat lawan begitu luar biasa gede dan menakutkan. Tetapi dia menggunakan perspektif yang berbeda karena dia tahu bahwa mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sudah ada tuntunan di awal bahwa ketika Tuhan mengatakan bahwa aku menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, dan kemudian diizinkan ada yang namanya lawan yang begitu besar, maka Kaleb dan Yosua melihat itu dengan mata jasmaninya, tetapi dia mengatakan bahwa kita bisa lawan, kita bisa mengalahkan musuh, kita akan menduduki tempat itu. Berbeda bukan? Semua tergantung dari ini, perspektif. Makanya Tuhan katakan, ingat betul-betul bahwa rancangan yang ada di dalam kehidupan kita, itu yang Tuhan berikan bagi kita semua adalah rancangan yang membawa damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tetapi Bu, kenyataannya saya ancur-ancuran, terus bagaimana sekarang? Itu urusan lain. Kehancuran, apa saja, pencobaan apa saja, kita sedang jatuh dalam pencobaan. Dan pencobaan Tuhan tidak pernah mencobai. Pencobaan itu datangnya dari perbuatan dosa kita sendiri. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa dirubah. Makanya kutuk diubah menjadi berkat. Datang kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa mengubah kutuk kehidupan kita menjadi berkat kalau kita tidak melekat kehidupan kita kepada Tuhan. Karena dikatakan aku ini. Balik lagi dengan kalimat aku ini. Kedaulatan mutlak. Kalau kita memposisikan Tuhan sebagai panglima kehidupan, sebagai pemimpin dalam kehidupan kita, garis bawahi kata aku ini, bahwa dia berdaulat tentang apa saja yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya tidak heran saudara, ketika pada waktu saya mengalami kehancuran, keluarga kami mengalami secara finansial mengalami ancur-ancuran, berani untuk mengatakan ya, bahwa ternyata kehancuran itu kami bisa melihat bahwa rancangan Tuhan tetap dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap rancangannya tidak akan pernah berubah. Bahwa Tuhan membawa damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Sewaktu ngomong begitu, memang mata jasmani akan terus-menerus dipertontonkan dengan kehidupan-kehidupan yang tidak enak. Mungkin orang akan merendahkan kita. Oh, kamu ditinggalkan pasangan ya. Oh, mungkin orang akan merendahkan kita. Oh, kamu sekarang jadi miskin ya. Mungkin kita akan ditinggalkan oleh teman-teman kita karena kita nggak punya apa-apa lagi. Tapi kembali kepada posisi awal bahwa rancangan Tuhan membawa damai sejahtera dan sukacita.
Itulah kenapa Tuhan mau memperingatkan kita kepada kita semua tentang ini. Agar supaya kita tidak frustrasi, kita tidak depresi, kita tidak sakit-sakitan, kelemahan tubuh tidak menyerang kita, dan kita tidak menjadi gila dengan kehidupan kita. Amin. Pahami itu dan taruh itu dalam kehidupan setiap kita. Ingat baik-baik, aku ini. Yang artinya dia berdaulat. Dia memegang kendali seluruh, saudara, seluruh. Bahkan yang hancur-hancur tadi itu, yang hilang sekalipun, yang bangkrut sekalipun, dia Tuhan Allah yang pegang kendali. Makanya tanamkan itu di dalam sini. Rancangannya membawa damai dan sejahtera. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Mesti banyak nyembah Tuhan, memuji kebaikan Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku sebab Dia baik, sebab Dia baik. Sekalipun yang ada di hadapannya hancur semuanya, Dia tetap Tuhan yang baik. Sekalipun yang ada di hadapan kita nggak ada 1 rupiah pun yang bisa kita pegang, tetap katakan Dia Tuhan Allah yang baik. Saya tidak asal bicara, saudara, saya ngalami. Tidak ada 1 rupiah pun di tangan saya ngalami kebaikan Tuhan. Terbukti bahwa sampai di usia saya sampai hari ini, saya tetap berdiri di sini. Saya tetap bisa melayani Anda semuanya. Artinya saya membawa bukti bahwa Dia tetap Tuhan yang memberikan rancangan yang damai penuh dengan damai sejahtera. Dan tidak ada satupun yang Tuhan izinkan kami mendapatkan kecelakaan. Amin. Perhatikan berikutnya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Ini bagian kita. Tadi di ayat yang ke-11 itu bagiannya Tuhan. Ya. Jadi harus tahu area mana bagian kita, area mana bagian Anda, kita semua. Ya. Ayat yang ke-11 itu bagiannya Tuhan. Sekarang bagian kita apa? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Seringkali saya bilang, kalau sampai kita itu waktu berdoa, kita masih kehilangan damai sejahtera, kita masih suka takut-takut, kita masih suka khawatir, kita suka, kemudian kita langsung berhenti tidak berdoa, itu tandanya doamu kurang nyaring. Pujian penyembahanmu kurang nyaring di telinga Tuhan. Apa toh nyaring itu? Nyaring itu tuh bukan tentang suaranya bagus atau tidak, bukan. Nyaring di sini adalah ucapan yang keluar dari mulut itu enak untuk didengar, itu nyaring. Bukan cempreng seperti kaleng kosong. Kalau doa kita, seruan kita itu nyaring di telinga Tuhan, maka Tuhan katakan, aku mendengarkan doamu. Syaratnya apa? Apabila kamu berseru dan datang kepadaku. Nyaring, saudara. Asalkan itu mengenakkan telinga Tuhan, maka Tuhan katakan, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi kita cek dulu, senyaring apakah suara kita, seenak apakah doa kita selama ini. Karena Tuhan itu juga memiliki perasaan, Tuhan itu memiliki cinta. Nah, balik lagi, apakah kita punya perasaan terhadap Tuhan? Apakah kita punya cinta terhadap Tuhan? Kalau kita datang kepada Tuhan hanya supaya kehidupan kita berubah menjadi lebih baik, yang itu hanya untuk nafsu kita, mungkin materi, mungkin pasangan hidup, mungkin keluarga, yang kesemuanya itu tujuannya hanya untuk itu, kita salah. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan agar supaya Anda dan saya memiliki kehidupan yang benar di mata Tuhan, kita memiliki kehidupan yang hidupnya takut, yang taat, yang sungguh-sungguh tunduk atas kitab Taurat Tuhan, maka Tuhan Allah itu akan mendengar doa kita. Kalau tujuan doa itu benar, Tuhan pasti mendengar.
Makanya jangan heran, ketika posisinya sudah kepepet, kita hanya berteriak kepada Tuhan, minta supaya yang kepepet itu segera selesai. Kita akan menjadi orang yang frustrasi. Seringkali saya kasih tahu itu. Kita harus pahami dulu, rancangannya indah bagi Anda dan saya. Rancangannya itu dahsyat bagi Anda dan saya. Itu harus tertanam di sini dan di sini. Makanya sekalipun tekanannya begitu besar, kita tetap memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bangkitkan roh itu. Yang bisa membangkitkan roh itu hanya kita, saudara. Kita. Bangkitkan rohmu. Bangun dari rasa takutmu, bangun dari rasa khawatirmu, bangun rasa ketidakberdayaanmu, bangun, saudara. Kemarin saya sakit, saudara. Tenggorokan saya sakit. Tapi saya datang ke dalam rumah doa. Sewaktu saya hendak memuji Tuhan, badan saya sudah mulai demam, saudara. Sudah mulai gak begitu enak. Tenggorokan saya sudah mulai begitu gak enak. Tetapi saya menyembah Tuhan, sebisa mungkin saya menyembah Tuhan. Apakah sewaktu saya menyembah Tuhan baik-baik aja? Enggak. Tetap dengan tenggorokan yang sakit, tetap dengan badan yang mulai agak demam. Saya paksakan untuk makan. Tetap saya bisa makan. Kemudian saya pulang dari pelayanan, saya tidur. Seharusnya saya ada pelayanan lagi di jam 7 malam. Saya izin untuk saya butuh istirahat. Lalu tadi pagi ketika saya bangun, tengah malam gitu ya, sekitar tengah malam gitu ya, saya ngomong kepada diri sendiri, saya tidak mau sakit, saya harus sembuh. Tuhan ampuni saya salah di hadapan-Mu. Koreksi diri. Tuhan ampuni aku Tuhan, aku tidak bisa menjaga tubuhku, ampuni aku Tuhan. Lalu saya paksakan untuk saya mendengarkan firman Tuhan, dan saya istirahat lagi. Dan pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di saat teduh. Demamnya sudah gak ada, saudara. Sakit tenggorokannya juga sudah gak ada. Saya hanya butuh yang namanya semangat. Makanya tadi saya bilang, ketika tekanannya begitu datang, hanya kita yang bisa membangkitkan itu. Dan biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Artinya apa, saudara? Bisa aja saya mengasihani diri sendiri, tidur terus, udahlah saya sakit, saya nggak bisa pelayanan, saya mau istirahat dulu. Bisa tidak saya ngomong begitu? Bisa saja. Tapi saya memerintahkan tubuh, saya memerintahkan jiwa saya untuk membangkitkan roh saya. Amin. Ya, kita harus tahu ada rancangan yang indah di hadapan kita. Ada rancangan yang dahsyat di hadapan kita. Jangan biarkan diri kita mengalami kelemahan. Kelemahan tubuh, kelemahan roh, kelemahan jiwa. Oh, babat habis semuanya itu, saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan itu tuh bukan di atas mimbar, saudara. Itu melakukan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan adalah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, itu melayani Tuhan. Memuji kebesaran Tuhan itu melayani Tuhan. Jadi jangan setir kehidupan kita ini dengan rasa-rasa melo, dengan pengen dikasihani, mengasihani diri sendiri, kita merasa ketakutan terus. No, saudara, no. Kita adalah umat lebih daripada pemenang. Amin. Gak masalah. Bukan berarti kalau belum ada jawaban doa terus kita gak berani mengatakan, aku belum menang, aku belum dapat jawaban doa. Salah. Lebih daripada pemenang itu artinya kita menang dari rasa takut, kita menang dari rasa khawatir, kita menang bisa mengatakan Tuhanku jauh lebih besar dari apa yang ada di hadapanku. Itu pemenang. Itu pemenang. Dia tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun. Dia tahu dia jalan dengan siapa. Makanya pegang kuat firman Tuhan ini. Aku ini. Ya tak? Aku ini, dia Tuhan yang berdaulat.
Dia Tuhan Allah yang mengerti segala kehidupan kita. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Artinya doa kita didengar oleh Tuhan. Nggak usah kita ngomong berkali-kali pun Tuhan sudah dengar itu. Yang perlu dilakukan adalah apa, saudara? Ini loh ayat berikutnya. Ada bagian kita lagi. Tadi yang pertama bagian kita adalah kita berseru, kita berdoa. Ada bagian kita lagi. Perhatikan ayat yang ke-13. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi yang dicari itu adalah Tuhan, bukan jangan cari jawaban doa. Carilah Tuhan, bukan cari pendeta. Carilah Tuhan, bukan cari pinjaman uang. Carilah Tuhan, bukan cari yang lain-lain. Cari teman, cari pembelaan, cari apa? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Anda dan saya akan menemukan Dia. Carilah Tuhan, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini loh, garis bawahi kata segenap hati. Seringkali kita hanya bisa mengatakan bahwa aku sudah berdoa, aku sudah memuliakan Tuhan, aku sudah baca firman Tuhan, tapi mana hasilnya? Itu pertanda kita tidak mencari Tuhan segenap hati. Kita datang kepada Tuhan hanya untuk kebutuhan kita sendiri. Kita tidak memuliakan Tuhan. Jadi harus koreksi ya. Harus berani koreksi. Oh, cara doaku ternyata salah. Oh, ternyata selama ini aku tuh cuma egois, butuh-butuh untuk kebutuhanku. Aku lupa untuk memuliakan Tuhan. Mulai sekarang dirubah ya. Cara kita memuliakan Tuhannya dirubah ya. Jangan lagi melulu tentang apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum. Bukan itu. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Janganlah kamu khawatir. Karena kekhawatiran hidup kita itu tentang apa? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Yang artinya apa? Itu sepele di mata Tuhan. Makanya Tuhan berani mengatakan melalui Paulus, dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan apa, saudara? Biasa. Aduh bu, udah banyak bu. Tapi Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan pernah bisa melebihi kekuatan kita. Bu, tapi kalau tidak melebihi kekuatan kita kok banyak orang bunuh diri? Itu karena ininya yang salah. Makanya tadi saya bilang toh, kalau cara pandang kita tentang Tuhan, cara pandang kita tentang berkat itu salah, maka yang terjadi seperti itu. Endingnya adalah kebinasaan, bunuh diri. Makanya penting sekali kita belajar bagaimana cara pandang kita terhadap Tuhan. Bagaimana cara pandang kita tentang berkat. Kalau kita hanya berpikir bahwa berkat itu berupa materi, salah besar. Kalau berkat itu bisa dipandang hanya karena posisi jabatan atau posisi pekerjaan, no, salah besar. Hidup yang diberkati adalah kita berkelimpahan dengan ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur itu tidak peduli dengan keadaan apa saja yang terjadi. Dia bisa mengucap syukur, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ini yang saya lakukan beberapa kali, saudara. Ketika saya mengalami tekanan kehidupan, saya cuma mengatakan, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, Tuhan Allah mengingatkan kepada kita semua, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi perintahkan kepada jiwa untuk memuji Tuhan. Amin. Ada begitu banyak orang mengalami tekanan hari-hari ini. Makanya perintahkan jiwa untuk memuliakan Tuhan. Semua kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segenap jiwa, segenap raga kita, tinggal apa sajalah kekuatan kita, memuji memuliakan Tuhan segenap hati. Kalau kekuatanmu mungkin bisa mengatakan bahwa hidup kita mungkin tinggal sehari ini aja, lakukan yang terbaik untuk Tuhan.
Senangin hati Tuhan, saudara. Ayo bangkitkan rohmu, bangkitkan semangatmu. Jangan uring-uringan, saudara. Kalau sudah mulai uring-uringan, sudah mulai penuh dengan tekanan, sudah mulai sensitif, kesenggol sedikit marah, kesenggol sedikit nangis, itu pertanda, ayo masuk dalam ruang doa. Seperti yang dikatakan, dan apabila kamu berseru kepadaku, maka aku mendengarkan engkau. Dan apabila engkau mencari aku dengan segenap hati, maka engkau akan menemukan aku, kata Tuhan. Ayat 12 dan 13, lakukan itu. Kita harus pegang waktu masuk di dalam ayat yang ke-12 dan ke-13 tadi. Kita perspektifnya harus benar. Aku ini, yaitu dia Tuhan Allah yang pegang kendali. Dia Tuhan Allah yang tahu dengan rancangan-rancangan yang membawa damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dia Tuhan Allah yang berdaulat. Pegang itu dulu. Baru setelah itu masuk dalam hadirat Tuhan. Nyembah Tuhannya jadi enak, saudara. Doanya jadi enak. Sudah bukan tentang ngatur-ngatur Tuhan lagi. Bukan tentang marah-marah lagi dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Allahnya, dia yang pegang kendali segala kehidupan kita. Ya, lakukan bagian kita di ayat yang ke-12 dan ke-13. Maka nih ayat yang ke-14, Tuhan berikan lagi. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan kita lakukan dulu. Makanya ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita adalah berseru, mencari Tuhan dengan segenap hati. Lalu Tuhan akan memberikan kita apa toh? Memberikan kita menemukan Tuhan. Jadi kalau engkau merasa sendirian, engkau merasa loneliness, ya, terikat dengan psikolog, terikat dengan psikiater, boleh-boleh aja datang kepada mereka. Tapi jangan lupa, Anda tetap harus mencari Tuhan. Saya bisa sembuh dari sakit mental karena saya mencari Tuhan segenap hati. Amin. Segenap hati. Saya terikat dengan psikiater itu bertahun-tahun, saudara. Gak ada kesembuhan. Tapi begitu saya tahu siapa Allah saya, begitu Tuhan ingatkan kembali bahwa DNA kita adalah doa, pujian, penyembahan, dan membaca firman Tuhan, saya kembali kepada posisi awal. Sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Oh, aku ini berharga di mata Tuhan. Aku bukan seperti yang dikatakan oleh orang. Aku bukan produk gagal. Kathy adalah anak yang dikasihi Tuhan. Aku adalah generasi Yeremia yang pada waktu aku berada dalam kandungan ibuku, Tuhan sudah menemukan aku. Tuhan sudah mencatat namaku. Aku akan dipakai Tuhan untuk bangsa-bangsa. Tuhan ingatkan itu kembali dan saya perkatakan. Ketika saya memperkatakan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, kesembuhan itu terjadi. Tidak hanya sembuh secara mental, tapi jiwa saya, tubuh saya, roh saya jadi jadi sembuh, saudara. Keuangan saya, perekonomian saya dipulihkan Tuhan, keluarga saya dipulihkan Tuhan, bahkan pelayanan saya dikembalikan lagi oleh Tuhan setelah saya vakum kurang lebih 3,5 tahun. Dikembalikan, gak apa-apa. Kalau sekarang ini mungkin Tuhan meminta kita mundur ke belakang, gak apa-apa, saudara. Engkau mungkin sudah dijauhi oleh teman-temanmu, dijauhi oleh saudara-saudaramu, gak apa-apa. Gak apa-apa. Mundurlah ke belakang. Sama seperti kita kalau yang namanya panah, sebelum dilesatkan, dia akan ditaruh ke belakang, tahu saudara? Di-stretchkan ke belakang, tahu saudara? Agar supaya apa? Panah itu akan dilepaskan oleh si pemanah supaya nancapnya benar. Dan lewatnya itu tuh betul-betul kencang sekali. Makanya ditarik ke belakang. Kalau sekarang Anda dan saya melihat yang live ini sedang ditarik sama Tuhan ke belakang. Anda diminta sama Tuhan untuk mundur ke belakang. Gak apa-apa. Saya ngalami semuanya itu, keluarga saya ngalami semuanya itu. Dimundur ke belakang, it's okay. Hasilnya nanti dahsyat banget. Gak cuma perekonomian kita yang diubahkan, gak cuma keluarga kita yang diubahkan, anak-anak akan ngalamin itu. Engkau yang ditinggalkan oleh pasangan, perhatikan. Penuaian terjadi lewat anak-anak. Makanya hiduplah yang benar di mata Tuhan. Gak apa-apa. Engkau yang mengalami hancur-hancuran, pakailah kondisi yang hancur-hancuran ini untuk menyembah Tuhan. Anak-anakmu akan melihat cara engkau hidup. Pasanganmu pun akan melihat bagaimana cara kamu hidup.
ada masanya, ada waktunya, Tuhan akan pulihkan. Makanya lihat toh, aku akan memberikan engkau, menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Loh ini loh, dipulihkan keadaan kita. Seperti tadi yang saya bilang bahwa keadaan saya pada waktu saya sakit mental itu ancur-ancuran, saudara. Saya itu ancur-ancuran. Orang nggak suka sama saya, saudara, orang saya sakit mental. Orang meninggalkan saya, orang ngomongin saya di belakang. Begitu jelek sekali. Ya, aku akan memberikan engkau dan akan memulihkan keadaanmu. Keadaan kita, keadaan apa saja, saudara. Sewaktu keluarga kami mengalami krisis moneter, krisis finansial, hancur semuanya. Pabrik orang tua saya, toko orang tua saya tuh hancur-hancuran semuanya, hancur banget. Tapi coba lihat, kutuk diubah jadi berkat. Yang menuai siapa? Anak-anak. Ya, aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa. Artinya apa toh, saudara? Tuhan memulihkan keadaan kita dan Tuhan mempromosikan kita. Dahsyat tidak? Ada masanya Tuhan akan mempromosikan kita. Orang-orang yang pernah merendahkan kita, orang-orang yang sudah meninggalkan kita, orang-orang yang sudah ngomongin jelek tentang kita, waktu Tuhan kita akan dipromosikan, saudara. Dan orang-orang akan tercengang melihat kita. Makanya santai, saudara, santai. Kita datang itu sama Tuhan. Kita jalan bareng sama Tuhan. Ada masanya. Ya, ada masanya. Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara bangsa-bangsa dari segala tempat di mana engkau kucerai-beraikan. Ini loh. Artinya apa toh? Yang mengalami kehancuran, yang mengalami tekanan kehidupan diizinin sama Tuhan. Untuk apa toh, saudara? Agar supaya kita itu mengalami perubahan kehidupan, ditaruh dalam posisi awal. Kan pada waktu kita diciptakan, kalau kita lihat di kitab Keluaran ya, di kitab Kejadian, waktu kita diciptakan sama Tuhan, itu kan posisi kita adalah serupa dan seturut dengan gambar Allah toh. Cetakannya sama, ya. Ininya semuanya itu sama, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Allah kita itu. Cetakannya sama. Nah, karena perjalanan kehidupan, kita jatuh dalam pencobaan, kita hidup sembrono dan lain sebagainya, kita sudah miring nih dari cetakan awal. Makanya sekarang ini Anda dan saya lagi dibawa sama Tuhan ke cetakan yang semula. Makanya pernah dengar bahwa kita ini seperti periuk. Seperti periuk, betul. Kita ini seperti periuk yang dihancurkan kembali oleh seorang penjunan, yaitu Tuhan sendiri. Sewaktu periuk itu lagi dihancurkan, itu memang gak enak. Ngalami kehancuran, namanya aja periuk lagi dihancurin kok. Gak enak. Tetapi pada waktu itu apa toh, saudara? Penjunan itu akan mengolah lagi, dibuat lagi yang hancur itu. Mungkin ditambahin pasir yang bagus, mungkin ditambahin semen yang bagus, atau bahan apa saja. Saya nggak tahu tembikar, saudara. Jadi saya nggak tahu cara bikinnya seperti apa. Pokoknya adalah dibuat lagi, ya, di-recycle lagi, dibikin lagi menjadi periuk yang indah. Ya, tadi dihancurkan, kemudian dibentuk lagi yang bagus dengan bahan yang bagus, gitu ya, menjadi lebih bagus. Kemudian ditaruh, dibakar kembali. Nah, itu proses pembakarannya nggak enak. Proses pembakaran adalah rasa sakit yang berlebihan. Sakit yang luar biasa dahsyat. Kita lagi dibakar itu. Jadi kalau Anda dan saya mengalami rasa sakit yang luar biasa dahsyat hari ini, Anda dan saya lagi dibakar. Agar supaya mendapatkan periuk yang indah. Sesuai dengan penjunannya tadi itu. Penjunannya itu kan Tuhan. Engkau penjunan, ku tanah liat. Kita mau dijadikan yang baru oleh Tuhan kita. Amin ya. Kita akan dijadikan baru sama Tuhan. Makanya ikut Tuhan Yesus tuh enak, saudara. Enak. Memang ngeri-ngeri tapi sedap.
Ya, ngeri-ngeri tapi sedap. Karena apa toh? Pegang ini, rancangan Tuhan itu membawa damai sejahtera dan tidak ada satupun yang mencelakakan kita. Karena Tuhan tidak pernah mencobai. Ya, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Makanya begitu sudah mengalami yang seperti ini, ayo bangkit lagi. Ayo bangkit lagi. Saya pun memerintahkan kepada jiwa saya, ayo bangkit lagi. Ya, aku akan memberikan kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu. Yang artinya apa toh? Kalau perkenanan Tuhan turun, Tuhan akan mengembalikan kita. Gak ada yang hilang, saudara. Tidak akan ada yang hilang. Bahkan berkelimpahan. Saya memang kehilangan pekerjaan, tapi saya tidak kehilangan apapun. Amin. Memang saya bukan orang yang berkelimpahan secara materi, memang bukan. Tapi yang saya punya adalah damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang begitu dahsyat. Saya pegang masa depan saya, itu yang membuat saya bersukacita di dalam Tuhan itu, saudara. Makanya saya tidak pernah mengizinkan yang namanya kelemahan tubuh. Saya tidak mengizinkan yang namanya frustrasi. Saya tidak pernah mengizinkan ketakutan, kekhawatiran memperbudak saya. Makanya saudara perlu tahu ya, Dia Tuhan Allah yang memegang kendali. Amin. 4 hal bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih baik. Oh ya, tiba-tiba Tuhan ingatkan ini, saudara. Bu, kalau seandainya doa saya dijawab Tuhan yang lain bagaimana? Tetap, sekalipun doa kita dijawab lain sama Tuhan, Tuhan katakan, rancanganku membawa damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sebelum masa pandemi, saya punya mimpi, saya punya ini, punya itu, punya ini. Semuanya sudah saya siapkan. Tinggal jalan, saudara. Tinggal sedikit lagi jalan. Impian saya terjadi. Tapi ternyata pandemi masuk dan semuanya runtuh gitu aja. Tapi sekarang saya bisa lihat bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan rancangan saya. Jadi kalau pada waktu itu doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan, saya berani mengatakan, ya, Tuhan tahu saya tidak mampu untuk melakukan itu. Makanya justru itu keselamatan buat saya. Kalau seandainya saya memaksakan diri untuk saya melakukan itu, yang jelas saya akan bonyok. 1, saya pasti hancur-hancuran. Yang kedua, kita nggak akan pernah ketemu, saudara, karena saya bakalan sibuk banget. Lalu yang ketiga, pengenalan saya akan Tuhan itu pasti tidak pernah terjadi. Bohong sekali kalau saya bisa mempertahankan iman saya. Bohong sekali. Karena saya tahu itu bakalan sibuk banget. Jadi hari ini saya pun berani mengatakan, it's okay Tuhan. Kehancuran yang saya alami itu ternyata mendatangkan kebaikan buat saya. Tuhan tahu bahwa saya nggak mampu. Tuhan tahu bahwa itu akan mencelakakan saya di kemudian hari. It's okay Tuhan, it's okay Tuhan. Bahkan baru tadi pagi, saudara, saya baru duduk gitu ya sebelum mempersiapkan ini. Saya berani mengatakan kepada diri saya, Tuhan, tidak apa-apa Tuhan. Saya bersyukur dengan semua yang hancur ini. Saya bersyukur dengan kehilangan semuanya ini Tuhan. Tetapi ternyata itu membuat saya lebih mengenal Engkau. Saya tahu bagaimana harus bersyukur. Saya tahu bagaimana harus hidup benar. Saya tahu bagaimana harus mengelola berkatnya Tuhan itu dengan benar. Saya tahu harus bagaimana mengasihi keluarga saya harus tahu. Dan damai sejahtera Tuhan itu dilempahkan kepada saya sampai hari ini. Gak cuma saya yang penuh damai sejahtera, sakit saya yang tadi malam yang sempat demam itu turun tak? Tuhan itu kalau ngasih selalu satu paket, saudara. Gak mungkin santrit-santrit gitu, gak mungkin. Tetapi penuh, paketnya itu selalu penuh, full package. Ya, it's okay, semuanya mendatangkan kebaikan. 4 hal. Rencana damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Garis bawah itu, taruh itu di dalam hati kita. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yang kedua, perhatikan, doa kita didengar oleh Tuhan. Sudahlah, apa saja yang engkau minta, Tuhan sudah mendengar. Tapi sekali lagi ya, sekali lagi, rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Jadi nanti kalau misalkan diubah sama Tuhan, dijawab lain sama Tuhan, itu mendatangkan kebaikan.
tidak mendatangkan kecelakaan. Tuhan tahu, saudara, Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu. Pagi hari ini Tuhan ingatkan satu hal, saudara. Ada seorang pengusaha di sini. Pengusaha apa saja. Anda berusaha untuk memperlebar usaha Anda. Anda berusaha untuk meluaskan usaha Anda. Tapi rupanya jatuh di tengah jalan. Tuhan mau sampaikan pagi hari ini kepada Anda pengusaha itu, bahwa itu akan mencelakakan Anda di kemudian hari. Makanya kalau sekarang ini hancur, Tuhan sedang memberikan yang terbaik buat Anda. Saya nggak tahu siapa itu, tapi Tuhan sampaikan ini kepada Anda. Ya. Jadi kalau Anda seorang pengusaha itu yang alami kehancuran itu, sekarang ini, kerinduanmu untuk memperluas bisnismu itu, Tuhan mau sampaikan, itu menghancurkan hidupmu. Jadi sekarang hancurlah sekarang untuk sesuatu hal yang lebih baik. Pahami ya? Anda yang merasakan itu, doa. Ya. Percayalah rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Amin. 4 hal tadi ya. Yang pertama, rencana damai dan sejahtera dan bukan kecelakaan. Yang kedua, doamu didengar Tuhan. Yang ketiga, Tuhan pasti memulihkan keadaan Anda dan saya. Amin. Engkau yang ditinggalkan pasangan hidup. Saya mau ngomong, kalau misalkan ada yang ditinggalkan oleh pasangan. Koralaraba ya shikaralaraba. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berjuanglah merebut kembali pasangan hidupmu. Doa. Gak ada yang mustahil, doa. Tuhan katakan rencana Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Di waktu-waktu engkau sendiri sekarang ini adalah waktu yang paling tepat untuk nyembah Tuhan. Waktu yang paling tepat engkau memperbaiki hidupmu dengan sungguh luar biasa. Agar supaya nanti ketika pasangan hidupmu kembali, engkau sudah tahu bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya menjadi tiang, bagaimana caranya engkau harus memulihkan keadaan keluargamu. Engkau sudah tahu. Makanya di waktu-waktu engkau sedang sendiri itu, engkau Tuhan Allah berikan kekuatan. Ya, ini waktunya Anda yang ditinggalkan oleh pasangan, doa, rebut kembali pasanganmu, rebut kembali. Doa, dijaga hatinya, dijaga pikirannya. Amin. Yang keempat, enak atau enggak enak, tak tahu atau enggak tahu, paham atau enggak paham, taat saja. Amin. Ya, taat saja. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Taat saja. Saya juga sedang mengalami itu. Saya juga mau seperti itu. Amin. Saya selesai, saudara. Pegang kuat-kuat ya. Yuk, kita sekarang doa. Oh Tuhan, kok saya pagi hari ini sangat excited banget ya. Roh Kudus sedang mencurahkan roh damai sejahtera dan sukacita ilahi yang luar biasa dahsyat. Amin. Angkat tanganmu sama-sama, saudara. Goralarabaya shekaralaraba. Tuhan, hamba-Mu melepaskan damai sejahtera dan sukacita yang dari surga itu turun memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kami perkatakan rumah kami penuh dengan damai sejahtera. Hati kami penuh dengan damai sejahtera. Pikiran kami penuh dengan damai sejahtera. Goralarabaya shekaralaraba. Saya tahu ada yang sedang nangis pagi hari ini. Saya tahu engkau sedang hancur pagi hari ini. Tuhan katakan Tuhan sedang melepaskan damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ralarabaya shikaralaraba. Tuhan katakan bahwa rancangan-rancangan Tuhan membawa damai sejahtera. Dan tidak ada satupun kecelakaan yang diizinkan terjadi dalam hidupmu. Terimalah roh damai sejahtera itu. Oh, ralarabaya shikaralaraba. Oh Tuhan. Mereka tangan-tangan yang sedang terangkat pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu terus turun ya Tuhan Yesus. Memerdekakan setiap jiwa. Memerdekakan setiap hati ya Tuhan Yesus. Mereka yang pagi hari ini merasa ketakutan ya Tuhan. Oh angkat mereka ya Tuhan. Angkat mereka ya Tuhan. Shekeralalaraba. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, Dia Tuhan Allah yang lembut.
Dia Tuhan Allah yang tahu dengan segala keadaanmu. Dia Tuhan Allah yang sedang menanti-nantikan kita semua. Ini eranya Roh Kudus berkunjung kepada Anda dan saya. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Saya melihat ada seorang wanita, saudara. Dia sedang mempergumulkan sesuatu. Dia berjuang untuk sesuatu. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk wanita ini ya Tuhan Yesus. Ada kekuatan baru Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa takutnya itu Tuhan Kau angkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Koralarabaya shikaralaraba. Oralarabaya shikaralaraba. Oralaraba. Mengalirlah kuasa Tuhan. Mengalirlah cinta Tuhan. Mengalir ya Tuhan. Mengalir. Penuh Tuhan Yesus. Penuh Tuhan Yesus. Penuh Tuhan Yesus. Setiap rumah-rumah saat ini penuh dengan kasih Tuhan. Setiap rumah-rumah penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Saudara, engkau yang sedang mengalami apapun saja, yang kehilangan apa saja, Tuhan sanggup mengembalikan. Tapi jangan fokus ke situ. Tuhan mau Anda dan saya itu kembali secara utuh di hadapan Tuhan. Engkau yang mengalami kehancuran, mengalami kehilangan dan lain sebagainya itu, kembalilah kepada Tuhan. Seperti seorang anak bungsu yang pulang ke rumah bapaknya. Sekalipun ancur-ancuran, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus untuk saat teduh pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah menguatkan kami. Terima kasih Engkau sudah melimpahkan damai sejahtera terhadap setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau sudah mengampuni kami. Engkau sudah menerima kami ya Tuhan. Engkau pun kami yang sudah jatuh pun Tuhan, Engkau sudah angkat kami kembali. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kekuatan baru Tuhan limpahkan. Biarlah kasih Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu terus mengalir atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang terus setia untuk berdoa kepada-Mu, yang terus setia untuk berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kasih Tuhan itu baru mengalir ya Tuhan, mengalir ya Tuhan, mengalir ya Tuhan, mengalir ya Tuhan, mengalir ya Tuhan. Terima kasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita mengalir atas setiap kehidupan kita mulai pagi hari ini dan sampai seterusnya. Berkat Tuhan mengalir bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Tuhan Yesus dahsyat semuanya ya. Selamat beraktivitas. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Katakan kepada jiwamu pagi hari ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan ya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Dahsyat. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.